أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibul wa'di wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati wa ummati ila yaumiddin. Baik Bapak Abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bisa duduk di majelis ilmu, bisa duduk belajar bersama yang insya Allah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan dalam belajar kita, dalam memahami kitab Al-Quran, dan diberikan keistiqomahan untuk ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, berkat beliaulah kita sekarang bisa yaitu belajar dan mengenal yaitu kalamullah, Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, yaitu kalam Allah atau firman Allah atau perkataan Allah, yang mana Allah kalamullahi al-munazzil, yang mana diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melalui Jibril, dan ini sebagai pondasi pedoman hidup kita semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain, bahwasannya saya tinggalkan kepada kamu amraini, yaitu dua amrun. Intamasaktum bihima falan tadillu abadan. Jika kalian memegang kedua itu, tidak akan tersesat. Wa mahuma, apakah itu? Apa dua amr itu? Al-awwal, yang pertama itu Al-Quran. Wathani, yang kedua yaitu hadis. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita bahwasannya dua inilah, Al-Quran dan hadis inilah, ketika kita pegang, kita pelajari, kita mentadaburinya, kita belajar memahaminya, habis itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah lan tadillu abadan. Dalam bahasa Arab, lan itu sudah artinya tidak akan. Nah, lan tadillu abadan, tidak akan tersesat ketika kita memegang keduanya. Yaitu ketika kita mempelajarinya, ketika kita mengamalkannya. Dan ini juga Al-Quran dan hadis inilah sebagai masdarnya agama Islam, asas pokoknya agama Islam. Dari dua inilah, dari firman Allah lah dan hadis, disitulah kehidupan, semua kehidupan yang kita lakukan itu dari Al-Quran dan hadis. Kita mengetahui bagaimana salat, bagaimana rukun Islam, rukun iman, kecuali dari Al-Quran dan hadis. Makanya alhamdulillah, sebuah kesyukuran bagi kita, sekarang ini Allah berikan kita kenikmatan yaitu iman dan Islam dan ihsan. Allah sekarang
telah beri kita kenikmatan keimanan. Allah telah memberi kita kenikmatan keislaman. Yang sehingga kita bisa mempelajari, kita memperdalaminya. Sehingga setelah itu baru kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Biar apa? Biar kita itu selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, semoga ini mukadimah ini sebagai motivasi ataupun sebagai nasihat buat kita semua, sama-sama kita belajar memperdalaminya, mengamalkannya. Habis itu kita ajari keluarga kita, anak kita, istri kita, adik-adik kita, semuanya kita pelajari. Dan semoga ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini kita sudah pertemuan yang ke-8 kalau nggak salah, atau ke-8. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dan keistiqomahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah belajar yaitu makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Ada 5. Pertama, al-halq, al-jawfu, yaitu dari rongga mulut. Terus al-halqu, dari tenggorokan. Dari tenggorokan itu ada 3. Ada adnal halki, ada atas, bawah, tengah-tengah. Habis itu dari al-lisan, dari lidah. Sudah kita pelajari juga. Terus kemudian dari asyafatani, yaitu dua lidah. Kemudian dari al-khayshum, yaitu dari rongga hidung. Dan itu yang sudah kita pelajari. Dan sifat-sifat huruf juga kita sudah pelajari, sifat-sifat huruf yang mempunyai lawan. Seperti hamas, lawannya jahar. Ada rakhawah, ada syiddah, ada bainiyah. Habis itu sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan seperti qalqalah, as-safar, as-safir, terus al-istitalah, at-tikrar, dan sebagainya. Alhamdulillah sudah kita pelajari. Dan selanjutnya kita sudah pelajari masuk yaitu ke bab tajwid, yaitu bagaimana kita cara membaca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid. Nah, seperti mad tabi'i, habis itu mad badal, dan insya Allah hari ini kita akan belajar tentang tanwin. Apa itu tanwin? Sebelum kita memulai, apa itu mad tabi'i? Kita ulangi lagi, Pak Fatah. Pak Fatah, apa itu mad Mas, tabi'i? atau BI yang dibaca panjang 2 rakaat bukan? Yang dibaca panjang dua harokat. Kapan kita membaca mad tabi'i itu? Ketika fathah ketemu alif, Fathah bertemu dengan alif, terus kasroh ketemu kasroh ya, bertemu dengan iya, terus waw waw, domah waw do, domah bertemu dengan waw. waw. Coba contohnya dari fathah bertemu dengan alif. Bagaimana? Misalnya ya, Ya, ya kalau kasroh. Kasroh bertemu dengan ya. ar-rohim. Ar-Rahim. Oh iya. Sekarang domah bertemu dengan waw. Hmm, Dalam qalu. qalu. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Syukran. Barakallah fiqh. Terus selanjutnya, hmm, Bang Yusuf. Apa itu mad badal yang kemarin sudah kita pelajari? Mad badal juga hukum bacaan ketika dipanjangkan 2 harokat. Dua harokat. Kapan dibaca mad badal? Ketika uh,
ketika ini ya apa? Hamzah. Hamzah. Ya, Hamzah bertemu dengan apa? Hamzah bertemu dengan fathah. Hamzah bertemu dengan fathah. Gimana contohnya? Misalnya Hadia, Dia apa? Maaf. Hadia atau Sabita, Sabita. Asifa, Asif. Hamzahnya mana? Bentar. Apa coba yang kemarin kita pelajari? Nah, ini contoh mad badal. Seperti ya, Adama, Adama, ma'abi, Abi, ayatuka, ila, khosiina, ufi, uhya, utiya. Mad badal ya, itu ada hamzah, yang mana hamzah ini didahului dengan huruf-huruf mad. Seperti ada alif, ya, waw. Asalnya ini hamzahnya ada dua. Nah, seperti contohnya ini sebenarnya a'dama, ada dua hamzah. Pertama hamzahnya berharokat, yang kedua itu sukun. Karena ada dua hamzah ini tidak bisa disebut karena susah untuk memudahkan membaca, akhirnya dijadikanlah alif, diganti. Jadi adama, dan itu merubah setelahnya tergantung harokat hamzahnya apa. Ketika harokatnya fathah, maka setelahnya harus alif. Kalau hamzahnya dia itu kasroh, maka setelahnya harus iya, karena tidak bisa. Kalau misalkan alif tidak bisa, misal tidak bisa, harus dengan ya, karena panjangnya. Seperti ufi. Kalau dhammah berarti setelahnya waw, tidak bisa alif, tidak bisa ya. Itu mad badal, dan banyak dalam Al-Quran insya Allah menemukan itu ketika hamzah dan hamzahnya itu dia panjang. Itu mad badal secara singkatnya. Dan selanjutnya siapa nih? Pak Dede. Ya Ustadz, Pak Dede ini di barozu. Nah, di sini di alif ini ada lingkaran kecil. Ini namanya apa? kemarin baru Nih, di sini ada lingkaran kecil di alif. Itu apa namanya? itu apa? Mati itu kan? Apa? Ya, mati. Ya Apa? mati. Lingkarannya itu apa? Namanya apa nih? Lingkaran kecil. Ah, aduh, saya nggak tahu Ustadz, lupa saya. Nggak ini kemarin nggak setengahnya soalnya. Ya, Wah, tahzi, hafi, safir, safir ya Pak ya? Ustadz ya, ya, sofir ya, sofir Sofir. ya, Sofir sofir, mustadir. Mustadir. mustadir, Mustadir. latan, Latuntoh. latuntoh, sofir mustadir latuntoh. Apa maksudnya itu? Sofirnya, suaranya kan sofir, aliran nafasnya itu kan Ustadz. Sofir mustadir latuntoh itu bulat kecil, yang bulat ini ya, sehingga tidak tidak diucapkan, tidak Udah dibaca. ucapkan. Ya, maka ntar namanya ini sofir mustadir. Ketika dalam Al-Quran menemukan misalkan biasanya di alif, ya ada bulat kecil, maka itu tidak dibaca. Kan misalkan seharusnya panjang dia, karena ada alif, itu kan harusnya panjang, dibaca maktobi. Tapi karena ada buletan ini, maka ini tidak jadi panjang, tidak bisa dibaca. Tidak usah dibaca, seperti biasa saja. Dan itu dalam Al-Quran ada. Pasti ada beberapa ayat. Dan itu ntar ada lambang kecil bulat ini. Maka ntar ketika menemukan ini, tidak bisa dibaca mat, baca biasa saja. Misalkan contohnya Dina. Dina ini ada lambang sofernya, bulat kecil. Bulat kecil,
maka dibaca bina saja, tidak bisa dibaca dua harokat, kan seharusnya matobi bina hasibina, tapi karena ada software kecil maka tidak bisa dibaca bina hasibina. Nah, alif software mustadir lah pakai itu tidak dibaca. Ya, dan ntar ketika kita menemukan dalam Al-Quran jangan sampai dibaca 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 panjang, jangan. Tapi Baca bacanya satu tetap ketukan. ya satu ketukan saja biasa itu. Nah, insya Allah. Wasabaru, sobaru. Nah, ini tetap di sini di alif tapi di sini ada waw, tetap dibaca dua harakat sobaru. Di situ selanjutnya ada waw kecil juga, ntar diperhatikan ya dalam Al-Quran. Ketika ada waw kecil ini termasuk huruf apa? Mad tabi'i juga. Maka dibacanya harus berapa? Harus panjang dua Ketukan. harokat. Ya, wa Harakat. qatala Dawudu Jaluta. Wa qatala Dawudu Jaluta. Maka wawunya ini ntar ketika menemukan waw kecil ini dia mad tabi'i. Harus dipanjang dua harokat. Tidak boleh hanya satu ketukan saja. Tidak bisa. Ya, dan itu ada antar dalam Al-Quran yang menggunakan qasam Usmani. Ada tanda seperti ini. Jangan sampai terlewatkan. Itu saja. Dan insya Allah hari ini kita belajar yaitu tanwin. Nah, mari kita mulai pembelajaran kita sore hari ini dengan mengucap al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun itu, ketika kita memulai suatu pekerjaan apapun itu, usahakan dengan mengucap nama Allah. Dan diniatkan. Ya, diniatkan dengan niat yang ikhlas, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdalam kitab namanya buku At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu dalam buku penjelasan tentang bagaimana adab berinteraksi dengan Al-Quran. Dan di dalamnya itu ada bab adabul muallimil Quran wa muta'allimi. Adab seorang guru dan murid yang belajar Al-Quran. Pertama, di situ ditulis yang pertama, an yakuna lil mukri wal qari. Pertama yang harus dilakukan seorang guru dan murid yang ingin belajar Al-Quran itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharap yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus dibarengi dengan ikhlas. Nah, maka apapun itu, suatu amal apapun itu harus dengan ikhlas. Kapan dikatakan ikhlas? Nah, salah satunya yaitu ifradul haq, yaitu kita betul-betul ikhlas itu betul-betul memurnikan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan dengan suatu tujuan yang mana tujuan itu hanya semata at-taqarrub ilallah, semata menggapai ridho Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhlas. Maka ketika kita ikhlas itu harus betul-betul ifradul haq, betul-betul memurnikan hati ini, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan itu dengan tujuan untuk mengharap ridho Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pertama yang harus dilakukan seorang guru dan murid yang ingin belajar Al-Quran. Tidak hanya guru dan murid saja, semua kita. Ya, itu harus dengan ikhlas, yaitu dengan ikhlas. Dan ikhlas itu juga kapan bisa dikatakan ikhlas? Ada disebutkan ada 3 tanda. Pertama harus istiwa, dia harus sama. Ketika dia dipuji, ketika dia dicela, dia tetap sama. Istiwa, tetap ya ketika dipuji itu dia ya biasa saja, tidak sombong dan sebagainya.
Ketika dia dicela, tidak marah. Kita tetap apa yang kita lakukan itu niatkan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda ikhlas itu yaitu nisyan. Nisyanu ru'yatul af'al, ru'yatul fi'li fil af'al. Kita sudah, ketika kita melakukan apapun itu, kita lupakan melihat pekerjaan yang sudah kita lakukan. Tidak usah diomong-omong lagi. Sudah, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Sudah, apa yang kita lakukan, kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kita lupakan. Tidak usah diungkit-ungkit. Ini saya misalkan sudah melakukan ini, habis itu membicarakan kepada orang yang bicara, alhamdulillah saya sudah membaca Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah saya sudah menghafal Quran 30 juz atau sebagainya. Sudah lupakan saja. Biar urusan kita sama Allah. Dan yang ketiga, yaitu harus mengharap pahala kelak nanti, yaitu di akhirat. Yaitu kita ketika ikhlas itu ya sudah mengharap imbalan itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat nanti. Itu tanda-tanda ikhlas. Dan ini emang begitu sulit. Ini sangat berat. Dan ini semoga sebagai nasihat kita semua dan kita bisa diamalkan. Untuk melakukan ikhlas itu begitu sulit. Susah, sangat susah. Mengaplikasikannya sangat susah dalam kehidupan sehari. Dan itu butuh proses. Makanya kita selalu memohon kepada Allah, Allahumma rizukna al-ikhlasa fil qaul wal amal. Ya Allah, berikanlah kita rezeki ikhlas di dalam perkataan dan dalam perbuatan. Dalam apapun itu. Biar apa? Biar apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah. Dan itu begitu sulit. Begitu sulit. Begitu. Harus butuh proses. Maka kita selalu memohon, berdoa kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang diberikan mukhlis, yaitu menjadi orang yang begitu ikhlas dalam melakukan suatu ibadah. Nah, ibadah apapun itu harus dibarengi niat, yang mana niatnya itu harus dengan khalis. Kita lanjut. Tanwin, at-tanwinu itu nun sebenarnya. Atau fathatain, ada kasratain, ada dommatain. Fathatain ini dua fathah, ada kasratain yaitu dua kasrah, ada dommatain yaitu dua dhammah. Maka ini termasuk tanwin. Kenapa kita belajar tanwin? Karena ntar kita akan belajar yaitu namanya hukum nun, sukun, dan tanwin. Dan pasti ada juga di kalangan Bapak yang sudah belajar. Dan semoga ini kita bisa mengulang lagi dan bisa kita pelajari bersama-sama. Pertama di sini at-tanwinu bil fathi, yaitu tanwin dengan fathah. Tanwin dengan fathah, dan itu pasti seperti an. Misal di sini ba'ut tanwini bil fathi ban. Ketika dia tanwin dengan fathah maka dibacanya ban. Maka ketika ntar dalam Al-Quran pasti banyak tanwin. Ntar tanwin itu bisa dia berubah tanwinnya ketika huruf setelahnya. Ataupun ada hukum-hukum yang mana hukumnya itu di nun, sukun, dan tanwin. Dan itu ada 4. Ada izhar, ada idgham, idgham bil gunnah, idgham bila gunnah. Habis itu ada iqlab, habis itu ada ikhfa. Dan ini termasuk dalam bab nun, sukun, dan tanwin. Dan bagaimana bacanya, dan insya Allah kita akan pelajari. Yang kita akan pelajari tanwin dulu. Nah, antar ketika membaca tanwin seperti ini, fathatain ban, tan, than, jan, han, khon, dan, zan, ron, zan, san, shan, slon, don, ton, zon, an, ghan, fan, kon, kan, lan, man, nan, han, wan, an, yan. Nah, ini fathah bit tanwin. Mari kita bareng-bareng bisa ikuti. Ntar
pakai makhorijul hurufnya, tempat keluarnya dan sifatnya biar sempurna. Ikuti bareng-bareng. Ban, 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 tan, 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 jan, jan, dan jan, han, an, han, khon, hon, dan, dan, zan, dan, dan zan, ron, ron, zan, 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 san, 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 chan, shan, shan, son, 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 don, 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 ton, pon, zon, don, son, don, son, an, 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 ron, gan, ron, fan, 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 pan, fan, fan, kon, pon, hon, kan, kan, lan, 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 man, man, nan, nan, han, han, wan, 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 an, 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 yan. yan, yan. Itu tanwin bil fathah atau fathatain, dua fathah. Maka ini termasuk tanwin. Ya, selanjutnya ba'ut tanwin bil kasrah. Di sini tanwin dengan kasrah atau disebut dengan kasrotain. Nah, yang kita kenal kasrotain. Kasrotain itu dua kasrah, artinya dua kasrah. Kasrun itu satu kasrah. Kasrotain dua kasrah. Maka dibacanya bin, tin, sin, jin, hin, khin, din, zin, rin, zin, sin, shin, sin, din, tin, zin, in, rin, fin, qin, kin, lin, min, nin, hin, win, in, yin. Itu huruf hijaiyah. Nah, ikuti bareng-bareng. Bin, 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 tin, 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 sin, tin, tin, sin, jin, 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 hin, kin, in, hin, kin, in, din, din, zin, din, zin, rin, rin, zin, din, tin, sin, in, sin, shin, shin, tin, sin, 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 din, 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 tin, tin, zin, sin, ain, ein, ein, rin, green, green, kin, fin, pin, kin, tin, in, kin, 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 lin, lin, min, min, nin, nin, in, hin, 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 win, 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 in,
In. In. yin. Yin. Nah, itu kasrotain, itu tanwin dengan kasroh, yaitu 2 kasroh. Selanjutnya tanwin bidhammin, yaitu tanwin dengan dhammah atau bisa disebut dengan dhammatain, yaitu 2 dhammah. Dhammah tanwin atau dhammatain. Maka dibacanya seperti bun, tun, sun, jun, hun, hun, dun, zun, run, zun, sun, shun, fun, dun, tun, zun, un, gun, fun, pun, kun, lun, mun, nun, hun, wun, un, yun. Nah, bisa ikuti bareng-bareng. Bun, Bun. Bun. tun, Tun. Tun. sun, Tun. jun, Jun. Jun. hun, Un. dun, Dun. Dun. zun, Dun. run, Run. zun, Zun. sun, Tun. Tun. shun, Shun. tun, Tun. Tun. dun, Dun. tun, Tun. zun, Sun. un, Un. Tun. gun, Gun. fun, Fun. un, Kun. kun, Kun. lun, Lun. mun, Mun. Mun. nun, Nun. Nun. hun, Hun. wun, Wun. un, Sun. yun. Un. Yun. Yun. Insyaallah itu tanwin dengan dhammah. Nah, selanjutnya di sini ada latihan ban, bin, bun, tan, tin, tun, tan, sin, sun, jan, jin, jun, han, hin, hun. Nah, ikuti bareng-bareng. Ban, bin, bun. Ban. Bin. Bin. Bun. Tan, tin, tun. Tan. Tun. Tan, tin, sun. Tan. Tin. Sun. Jan, jin, jun. Jan. Jan. Jin. Jun. Han, hin, hun. Han. Hin. Hun. Ajaban. Ajaban. Furotan. Urotan. Asasan. Asasan. Sirojan. 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 Solihan. Solihan. Syu'abin. Su'abin. Abidatin. Abidatin. Hadisin. Hadisin. Burujin. Burujin. Nuhin. Nuhin. Kutubun. Kutubun. Ayatun. Ayatun. Hadisun. Hadisun. Harajun. Harajun. Nasihun. Nasihun.
kun, ayatun. Di sini apa hukum bacanya? Matobi ya. Aduh. Ayo matobi. Apa Ah, matobi? Matobi dua ketuk itu kan ada alif. Ayatun. Fathah. Mad Ayo ada mad hamzah apa? badal. Mad badal. Mad badal. Mad, Ya. mad mad badal, badal. Badal. Oh, mad badal. Karena Mad badal hamzah, A-nya mad badal. Hamzah, mad badal ya betul. hamzah ini I- saja. Nah, Oh iya. Iya, kalau iya, mati iya. masuk lagi ya. Ini kayak yang bakal mati. Ya, Selanjutnya kita baca lagi khon, khin, khun.